لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan bi jami'i mahamidihi kulli ma'lumna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillahilladzi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu khairun nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsi al-mu'minata bi taqwallahi ta'ala wa usukum wa iyaya ala ta'atihi wastaftihu billadhi huwa khair. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah pada hari Jumat yang mubarakah ini. Kita semua tertuntun di hadapan Allah untuk melakukan ibadah Jumat. Hati, pikiran dan jiwa raga kita terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang pertama kita syukuri, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada yang dikatakan sistem al-wakalah atau sering juga disebut dengan perwakilan, dan ini sudah merupakan hal yang banyak dilakukan oleh umat mukmin sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan ini disyariatkan merupakan salah satu transaksi yang boleh dan disyariatkan di dalam Islam, dan apabila dilakukan dengan penuh kejujuran maka itu insya Allah mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dasar yang mendasari disyariatkannya apa yang disebut dengan perwakilan atau al-wakalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf, "Fab'asu ahadakum biwalikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wa la yush'aranna bikum ahada." Allah berfirman, bercerita tentang dialog yang terjadi antara orang-orang yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua, ya, 309 tahun atau 300 tahun. Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Fab'asu ahadakum," kirimlah salah satu di antara kalian yang ada ini dengan uang kertas ini, "Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu." Maka hendaklah ia melihat makanan apa yang baik dan dibawa kemari dengan harga uang ini. Yang menjadi titik perhatian di dalam ayat ini sebagai dalil adalah bahwa seseorang di antara mereka mengutus orang lain
dan itu merupakan syariatnya orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam ketentuan hukum Islam, apabila ada syariatnya orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW datang, itu bisa menjadi absah apabila diterangkan di dalam syariat kita. Nah, Al-Quran menceritakan, artinya Al-Quran datang untuk menceritakan kembali adanya transaksi itu, adanya perwakilan itu, maka menjadi absalah apa yang dilakukan pada zaman dahulu, yaitu absah juga dilakukan oleh pada zaman sekarang ini. Yang kedua adalah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa apabila ada dua orang suami istri, apabila ada dua orang yaitu suami istri bertengkar dan tidak didapatkan titik temu, maka bisa memutus perwakilan dari keduanya. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah satu perwakilan dari keluarga istrinya dan keluarga suaminya untuk menjadi penengah di antara mereka untuk membicarakan persesuaian kembali atau islah di antara mereka. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah sesuai dengan syariat kita, dan ini memang syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang sehari-hari sering kita dengar adalah masalah amil zakat. Amil zakat itu tiada lain adalah perwakilan daripada orang-orang yang menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan diperuntukkan untuk orang yang bekerja untuknya. Jadi peruntukan di sini bukan untuk kepemilikan, tetapi diperuntukkan sebagai wakil daripada orang-orang fakir untuk menerimakan zakat itu dan menyampaikan kepada yang lainnya. Kalau di dalam hadis Nabi SAW itu juga sudah diisyaratkan bahwa Nabi SAW sering mewakilkan sesuatu, yaitu pada proses penerimaan zakat yang berada di daerah-daerah, maka Nabi membentuk tim untuk menjemput zakat itu. Dan tim itu tiada lain adalah perwujudan dari diri Nabi SAW yang mewakilkan, yaitu Nabi pernah mengirim Amru Ad-Damiri untuk mewakili Nabi, tetapi Nabi dalam hal ini saat itu mewakilkan untuk pernikahan, di mana Nabi menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan saat itu, di mana Nabi berhalangan datang dan diwakilkan kepada Amru Ad-Damiri. Kemudian salah satu syariatnya Nabi adalah bahwa apabila ada seorang mukminah menghibahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi setuju, maka ia bisa menjadi istri Nabi SAW. Pada saat itu Maimunah ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, tetapi Nabi berhalangan untuk menerimanya, dan diutuslah seorang sahabat bernama Rafi' untuk menerimakan hal itu. Ini juga adalah bentuk perwakilan. Kemudian yang ketiga adalah seorang sahabat bernama Hakim Al-Huzam, itu dititipi oleh Nabi untuk menerima untuk membelikan binatang kurban, untuk membelikan binatang kurban di suatu tempat untuk pelaksanaan kurban pada saat itu. Maka panitia kurban yang ada saat ini tiada lain adalah menggunakan al-wakalah atau menggunakan perwakilan, akad perwakilan. Jadi apa yang dikerjakan oleh panitia, maka itu adalah
implementasi daripada perwakilan yang dititipkan padanya oleh orang-orang yang berkurban. Jadi dia bebas untuk membagikan kurban itu, memberikan kepada siapa saja, karena asas perwakilan sudah terwujud. Begitu dananya diserahkan secara utuh, maka sejak saat itu dia bertindak atas nama orang yang berkurban, dan kemudian ia memotongkannya, dan orang yang memotong itu juga adalah memperoleh akad perwakilan. Mengapa perwakilan ini penting di dalam Islam? Adalah salah satu hikmahnya bahwa manusia ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kondisi yang berbeda-beda. Ada orang yang lugas berucap kebenaran, tetapi tidak mampu menghadapi orang-orang tertentu, tidak mampu membela haknya, maka ia boleh diwakilkan oleh orang lain untuk mendapatkan haknya. Kemudian ada orang yang memiliki hak tertentu tetapi tidak ahli untuk mengembangkan haknya atau untuk mendapatkan haknya, maka ia membutuhkan seorang ahli yang ada di sekelilingnya, yang ia percayakan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada juga kondisi orang yang jujur dan benar dan ahli, tetapi tidak berani melakukannya, maka itu juga bisa diwujudkan dengan perwakilan. Jadi sistem akad perwakilan ini menjadi absah di dalam Islam demi untuk tercapainya maslahat, demi tercapainya hajat manusia, dan demi tercapainya ketidakmampuan dari sebagian manusia untuk mewujudkan hal-hal yang ia inginkan. Status hukum awalnya adalah boleh, tetapi apabila perwakilan yang diperjuangkan untuk diwakilkan itu hukumnya sunnah, maka perwakilan ikut hukumnya sunnah. Apabila pekerjaan yang akan dilakukan itu sifatnya wajib, misalnya adalah membayar utang, orang itu tidak mampu membayar utang secara langsung, diwakilkan kepada orang yang dititip, maka orang yang mendapatkan perwakilan tadi atau yang mewakili tadi adalah juga wajib hukumnya. Jadi status hukum perwakilan itu tergantung pada apa yang dikerjakan. Apabila yang dikerjakan itu sunnah, maka sunnah juga hukumnya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perwakilan ini adalah hal yang sangat penting dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat-syarat hal yang bisa diperwakilkan adalah hal yang secara logika bisa dikerjakan oleh orang lain. Tetapi ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, yaitu sifatnya yang berkenaan dengan kewajiban personal. Itu tidak bisa diwakilkan. Seperti misalnya melakukan ibadah salat, maka itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Begitu juga ibadah lainnya, puasa, itu tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Kemudian yang diketahui halnya, kalau sesuatu yang tidak diketahui hal ihwalnya, maka janganlah kita menjadi wakil daripada sesuatu itu dari orang untuk melakukan sesuatu yang kita tidak ketahui hal ihwalnya. Dan syarat yang paling utama adalah harus yang mewakilkan itu punya kuasa memiliki, atau kalau bukan memiliki, punya kuasa untuk melakukan sesuatu, maka itulah yang dapat diwakilkan kepada orang lain. Ada dua jenis perwakilan di dalam syariat Islam yang absah untuk dilakukan. Satu adalah mewakilkan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa upah. Ini
dilakukan dengan penuh kerelaan, dan yang sifatnya tanpa upah, orang yang melakukannya atau yang mewakili tidak wajib melakukannya apabila terjadi hal-hal yang berat atasnya. Ia ingin melakukan sesuatu karena diminta tolong untuk menjadi wakil, tetapi ia tidak serta-merta dapat melakukannya. Apabila ada kendala yang terjadi, maka dia tidak wajib menyelesaikannya. Contohnya misalnya, ada seseorang diminta untuk bernegosiasi sesuatu, mewakili orang lain, tetapi ia tidak mampu untuk meyakinkan orang itu, maka dia bisa saja mundur dan tidak mulzam atau tidak wajib melakukannya. Ada perwakilan satu lagi yang namanya al-wakalatu bil ajr, atau mewakilkan sesuatu dengan menggunakan upah. Maka yang mewakili ini wajib hukumnya menyelesaikannya. Karena kenapa dia sudah mengambil upah? Dan inilah biasa masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya percaloan, ya. Dan percaloan itu boleh di dalam Islam dengan catatan ia mengatakan bahwa dengan terang-terangan bahwa saya ini adalah calo. Tidak bisa melakukan percaloan tanpa mengatakan pada dirinya bahwa saya ini calo. Tidak bisa. Kenapa? Karena permintaan tolong orang lain kepada kita, maka itu adalah amanah permintaan, dan orang yang diminta sebagai amanah wajib melakukannya. Tolong belikan saya silet di tempat itu, maka ia hanya diizinkan untuk membelikan, tidak diizinkan untuk mengambil keuntungan. Karena apabila dia mengambil keuntungan, maka ia adalah tidak amanah. Akan tetapi kalau orang yang diminta beli silet tadi itu adalah mengatakan saya adalah calo pembelian, apabila saya ingin membelikan Anda silet, maka saya akan mendapatkan keuntungan dari itu. Dan apabila setujui, maka itu halalan thayyiban mubarakah. Itu adalah merupakan satu hal yang dihalalkan di dalam Islam. Oleh karena itu, perwakilan dengan upah adalah kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian saya akan mengupah Anda apabila Anda melakukan ini. Maka orang yang diwakilkan itu wajib hukumnya melaksanakan sampai tuntas, tidak boleh mundur. Kenapa? Karena ada akad yang terjadi antara yang mewakilkan dengan yang diwakilkan. Akad itu berubah, tidak lagi menjadi akad wakil semata, tetapi akad upah mengupah, akad sewa menyewa. Jadi orang yang mewakili orang lain dengan upah adalah tenaganya disewa, manfaat dari tenaganya disewa, bukan dirinya yang disewa, tetapi tenaganya, waktu yang ia gunakan, kemudian kemampuan dan tata cara yang ia gunakan, itu yang disewa. Sehingga perwakilan ini apabila ada di antara kita ingin mewakilkan sesuatu itu absah saja. Dan kita hendaknya memperhatikan apabila perwakilan itu sifatnya tidak memberi upah, maka orang yang mewakilkan itu jangan memaksakan kondisinya kepada yang diwakilkan. Tetapi apabila yang memberikan upah, maka yang diwakilkan itu wajib hukumnya melaksanakan, dan orang yang mewakilkan sesuatu itu dapat memaksakan kepada orang itu. Dengan catatan, sebelum berakhir masa perwakilan itu ada masanya, yaitu diantaranya adalah sesuai dengan perjanjian waktu. Bisa juga salah satu diantara mereka itu adalah berhalangan tetap, maka dengan sendirinya hal yang diperwakilkan itu dengan sendirinya batal. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu kama ummi. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.